Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai M. Rizky Ramadan, tim 1417117 kelas RB dengan minat kelompok keahlian Kasper akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir. Proposal ini berjudul Sistem Monitoring dan Kontrol Suhu Ruangan Otomatis Berbasis Internet of Things menggunakan metode Fuzzy Sugeno. Latar belakang. Pada hampir setiap kesempatan, manusia kerap mengulas mengenai sensasi yang mereka rasakan terhadap udara di sekitarnya, baik itu keluhan terkait panas yang menyengat, gemetar kedinginan, atau sekedar menyampaikan momen ketika merasa terlalu hangat atau terlalu sejuk. Hal ini mencerminkan betapa besar pengaruh faktor kenyamanan dalam membentuk kehidupan sehari-hari manusia. Suhu di dalam ruangan menjadi salah satu elemen krusial yang memengaruhi kenyamanan manusia selama menjalani aktivitas sehari-hari dalam ruangan. Kelebihan panas dapat menurunkan kinerja kognitif, membuat pentingnya menciptakan suhu yang sesuai. Standar yang dijelaskan dalam SNI 0365722001 membagi tingkatan suhu yang dianggap nyaman bagi orang Indonesia ke dalam 3 kategori, yakni sejuk nyaman dengan rentang suhu efektif 20,5 derajat Celcius sampai dengan 22,8 derajat Celcius, nyaman optimal dengan rentang suhu efektif 20,8 derajat Celcius sampai dengan 25,8 derajat Celcius, dan hangat nyaman rentang suhu efektif 25,8 derajat Celcius sampai dengan 27,1 derajat Celcius. Jumlah orang di dalam ruangan juga menentukan suhu yang lebih tinggi atau rendah di dalamnya. Semakin banyak orang di ruangan, semakin besar pula kebutuhan daya AC, karena pada dasarnya kehadiran manusia dalam suatu ruangan menghasilkan pelepasan kalori yang cukup tinggi. Studi tentang pengaturan suhu ruangan terus berkembang berdasarkan kemajuan ilmu dan teknologi dengan tujuan menciptakan kenyamanan termal bagi manusia saat berada di dalam ruangan. Pendekatan pengendalian energi berbasis fusi terbukti lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Metode kontrol-fusi ini konsumsi bahan bakar pemanas dapat dikurangi hingga 8%. Metode Sugeno menunjukkan nilai HP yang paling minimal dalam pengujian hipotesis. Metode ini menyimpulkan bahwa nilai rata-rata sama dengan data pada sistem aktual. Pendekatan adaptif metode Sugeno memungkinkan penyesuaian fungsi keanggotaan, menjadikannya model fusi yang optimal untuk memodelkan data. Evaluasi fusi logic control dapat dilakukan dengan membandingkan output antara sistem yang dibuat melalui simulasi di MATLAB. Dalam melakukan perhitungan jumlah orang, ESP32Chem dapat digunakan sebagai alat yang memfasilitasi proses tersebut. Informasi data sensor seperti suhu dan kelembapan udara dapat dipantau melalui Firebase. Kemudian, untuk menciptakan antarmuka pengguna pada smartphone Android, Android Studio menjadi platform utama dalam pengembangan aplikasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol belum terhubung dengan smartphone Android. Untuk memungkinkan pemantauan dan pengendalian melalui smartphone Android, perlu adanya database untuk menyimpan dan mengirimkan data dari sensor. Oleh karena itu, penulis memilih melakukan penelitian sistem kontrol suhu ruangan menggunakan fuzzy logic yang dapat diakses melalui smartphone Android yang dibuat dengan Android Studio.
Rumusan masalah. Adapun poin-poin masalah yang ada berdasarkan pada latar belakang adalah bagaimana merancang dan membuat alat monitoring dan kontrol suhu ruangan otomatis berbasis Internet of Things dengan mengimplementasikan algoritma fuzzy logic. Yang kedua, bagaimana analisis pengujian aplikasi Android dan evaluasi kinerja dari alat yang telah diterapkan metode fuzzy logic. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk merancang dan membuat alat monitoring dan kontrol suhu ruangan otomatis berbasis Internet of Things dengan mengimplementasikan fuzzy logic. Yang kedua, untuk mengetahui dan menguji kinerja aplikasi Android serta memahami dan mengetahui penerapan metode fuzzy logic pada sistem Internet of Things dapat melakukan kontrol suhu otomatis. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sistem dapat memonitoring kelembapan udara, suhu lingkungan, dan jumlah orang pada ruangan, serta melakukan kontrol suhu otomatis. Implementasi fuzzy logic dalam kontrol suhu otomatis dengan menggunakan parameter suhu, kelembapan udara, dan jumlah orang. Penggunaan metode fuzzy logic pada penelitian ini adalah metode fuzzy logic Sugeno. Media komunikasi sistem ke pengguna berbasis aplikasi Android. Sistematika penulisan. Bab 1. Bab 1 ini berisikan latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab 2. Bab ini berisikan penjelasan konsep dan teori-teori yang digunakan dalam mendukung berjalannya penelitian. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab 3. Metodologi. Studi literatur. Ada 5 acuan yang menjadi acuan jurnal yang menjadi acuan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Salah satunya adalah penelitian oleh Ida Ayu Putu Febri Imawati dan I. Wayan Dika dengan judul Sistem Pengontrol Suhu Ruangan dengan Arduino dan Sensor LM3. Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana rancang bangun sistem mengukur dan mengontrol suhu ruang dan dapat memberikan informasi suhu di dalam ruangan. Metode yang digunakan adalah proses microcontroller yang tertanam pada Arduino yang akan menerjemahkan informasi dari sensor suhu LM3. Hasil proses tersebut akan diteruskan ke bagian output, yaitu LCD 16x2 yang akan menampilkan informasi suhu ruangan. LED sebagai indikator suhu ruang melewati batas yang telah ditentukan, dan relay shield versi 2.0 sebagai pembuka dan penutup arus listrik ke kipas CPU yang digunakan untuk menurunkan suhu di dalam sebuah replika ruangan. Hasil yang didapat adalah sistem sudah mampu mengontrol suhu ruangan dengan baik serta memberikan informasi suhu di dalam ruangan yang ditampilkan melalui LCD. Berikut adalah daftar pusaka penelitian proposal TA ini. Selanjutnya adalah penjelasan tentang praktik penjelasan penggunaan Mendeley. Yang pertama, memasukkan referensi dari sumber internet ke Mendeley. Caranya adalah yang pertama, buka website yang
berisikan jurnal yang akan dimasukkan ke Mendeley. Kemudian dalam Mendeley sebelumnya dilakukan install Mendeley Web Importer. Kalau sudah akan muncul di extension Mendeley Web Importer. Kemudian diklik dan di-select, dipilih yang akan diambil. Kemudian add to Mendeley. Yang kedua, memasukkan referensi buku di Mendeley. Yang ketiga, mencari referensi menggunakan web Mendeley. Yang dilakukan adalah pertama, buka website mendeley.com, kemudian cari topik yang diinginkan, kemudian add to library. Jika sudah, akan muncul yang sudah ditambahkan. Keempat adalah memasukkan jurnal ke Mendeley secara manual. Yang pertama dilakukan adalah buka web Mendeley atau aplikasi Mendeley. Kemudian klik Add New. Kemudian Files from Computer. Kemudian pilih yang akan dimasukkan. Setelah itu sudah otomatis masuk ke Mendeley. Yang keempat, daftar pustaka otomatis. Yang pertama adalah citasi kalimat yang diinginkan, kemudian pada Microsoft Word, klik references. Sebelumnya pada aplikasi Mendeley harus dilakukan install Mendeley site for Microsoft Word. Kemudian kalau sudah, klik pada references Mendeley site. Kemudian sebelumnya adalah reload terlebih dahulu. Setelah itu insert bibliografi. Setelah di-setting language yang diinginkan, kemudian insert bibliografi. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.